Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Pengajian kita yang keempat tetap membahas yang berkaitan dengan takhalli, pensucian hati, pengusungan hati dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dari sifat-sifat yang menjadikan terhijab hati kita kepada Allah, yang mengakibatkan pada ketika kita sakaratul maut iman kita bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat, riya. Sudah kita bahas sifat yang ketiga, hasad, dengki. Sifat yang keempat adalah riya. Sifat yang keempat adalah riya, artinya beramal karena pujian atau karena mata banda dunia, tidak karena menghendaki surga, tidak karena mengharap ridhanya Allah Ta'ala. Itulah riya. Jadi riya ini diambil dari kata-kata mura'atan, wariyaan. Mura'ah artinya secara lugat bahasa Arab memperlihatkan kepada orang lain akan amal ibadah, itu secara lugat. Adapun secara agama yang dinisbahkan kepada hati, secara umum riya itu beramal, beribadah, hati menghendaki ganjarannya dan dapatannya kita dapatkan di dunia. Secara umum itulah riya. Baik yang kita unting itu pujian, atau yang kita kehendaki itu mata banda dan lain-lain. Apabila kita beramal, kita menghendaki dapatannya semata-mata di dunia, berarti orang itu dikatakan orang yang beramal riya. Maka ini akan jadi hijab dan berdosa besar. Bukannya amal itu menjadi tarekat, jalan membawa hati ini mengikis kerak-kerak yang ada dalam hati, namun riya itu menambahi kerat hatinya, sehingga orang makin beramal dengan riya, hatinya makin berkerat, hitam dan hitam. Tetapi wahai hamba-hamba Allah, jangan kita berhenti beramal karena kita belum ikhlas. Mari kita perjuangkan beramal, tetap kita kerjakan. Tetapi kita hari ini tidak ikhlas, barangkali besok kita ikhlas. Ikhlas adalah ibaratkan ini cangkir putih. Ibaratkan ini cangkir putih. Kita isi dengan air yang putih, bening, tanpa ada campuran. Inilah ikhlas yang sebenarnya. Ketika ada cangkir putih diisi dengan air yang bening, tidak ada campuran, berarti itu air yang ikhlas. Tetapi apabila ini cangkir yang putih, kita isi dengan air yang bersih, jernih, bening, kemudian kita campur sedikit dengan kesumba kuning umpama, maka air yang jernih itu
akan berubah warnanya menjadi kuning. Ini berarti air tidak air ikhlas lagi, air yang sudah bercampur. Orang yang ikhlas, dia beramal ibadah. Ikhlas muqarrabin, dengan ibadahnya tidak ada dia kehendaki, melainkan hanya satu, yaitu ridanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rendah dari ikhlas muqarrabin adalah ikhlas orang awam. Mereka beramal beribadah menghendaki supaya terhindar daripada api neraka dan supaya dimasukkan dalam surga. Ini pun juga ikhlas, tapi ikhlasnya orang awam. Adapun riya, beramal beribadah tujuan hati mendapatkan ganjarannya di dunia ini. Tidak ada berhubungan dengan akhirat, lebih-lebih lagi tidak ada berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti orang itu riya. Hamba wajib beramal semata-mata karena Allah Ta'ala. Wajib. Berarti apabila dilanggar wajib, dia akan berdosa. Artinya menjadi orang itu kada ikhlas beramal. Seperti bacaan kita pada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya karena Engkau ya Allah kami beribadah. Kenapa? Karena hanya pada Engkau ya Allah kami mohon bantuan. Kenapa kita beribadah? Hanya semata-mata mencari ridhanya Allah. Karena kita sadar bahwa kita bisa berbuat ibadah hanya semata-mata bantuan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak akan bergerak dzarrah, debu yang kecil, kecuali itu digarak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar, mulai kita berdiri beribadah, sembahyang, mulai kita duduk di majelis, mulai kita bergerak berusaha, semuanya itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karenanya silahkan kita beramal beribadah, baikkan niat dalam hati. Pilih satu di antara dua. Orang yang awam beramal beribadah, sembahyang, puasa, guntung royong, hadir majelis, niatnya karena hendak surga dan karena supaya dijauhkan dari api neraka. Orang yang muqarrabin, yang amal ibadahnya itu menjadikan hati ini bisa jadi jalan dia supaya dia makrifat ketika hidup di dunia ini, supaya menjadikan jalan dia mati dalam keadaan beriman, muqarrabin. Dia tidak ada tujuan dengan ibadahnya kecuali lillahi ta'ala, ay limardatillahi ta'ala, semata-mata hanya mencari ridanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridanya Allah itu di atas dari surga. Sekali lagi, ridanya Allah itu di atas dari surga. Nanti apabila sudah kita berkumpul dalam surga, orang-orang surga akan menikmati nikmat surga, berada di dalam gedung-gedung surga, berkumpul dengan anak dan istrinya dalam surga, tambah dengan dayang-dayang bidadari, dengan makanan-makanan yang lezat, minuman dan buah-buahan yang renung. Ketika itu Allah bertajalli menampakkan zat-Nya pada mereka. Allah berfirman, sudahkah cukup kenikmatan yang kusiapkan kepada kalian? Orang-orang surga menjawab, bala ya Rabbana, inggi wahai Tuhan kami.
Allah berfirman lagi, belum, kata Allah. Kenapa? Aku belum mengatakan ridha kepada kalian. Silahkan nikmati nikmat surga, dan aku ridha kepada kalian. Barulah nikmat surga itu sempurna. Jadi surga adalah masih di bawah daripada ridanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridanya Allah di atas dari surga. Jadi kalau orang awam beramal beribadah hanya hendak surga, itu masih rendah. Tapi kalau sudah orang muqarrabin beramal beribadah bukan hendak surga, bukan mentakuti neraka, namun beramal beribadah semata-mata mencari ridanya Allah, sembahyang yang dia kerjakan, hadir di tarekat, hadir di majelis, bersedekah, niatnya cuman tarekat, jalan supaya sampai hati ini di dunia makrifat kepada Allah. Dengan makrifat kepada Allah akan dibawa oleh makrifat menghembuskan napas yang terakhir dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah maka di alam surga berkumpul dengan Rasulullah, dan ketika itulah dibawa oleh Rasulullah untuk memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, Allah tidak menerima amal yang tidak semata-mata karenanya, atau dengan kata lain yang tidak ikhlas. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yataqabbalullahu illa minal mukhlisin. Artinya tidak menerima oleh Allah kecuali amalan mereka-mereka yang ikhlas semata-mata karenanya. Ikhlas itu akan menambah nilai amal ibadah hamba. Seperti sabda Nabi kita, lau ampaka ahadukum mithla uhudin dhahaban ma yusawi muddata amin minhum, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika berkorban kamu, wahai orang-orang yang belakangan, seperti gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu gunung yang ada di Madinah yang panjangnya 1 pal. Ini saya tidak menyamai 1 mud makanan daripada sahabat. Sahabat Nabi berkorban 1 liter beras, 1 liter kurma. Orang belakangan berkorban seperti gunung Uhud emas, tidak akan sama nilainya dengan para sahabat zaman dahulu. Mereka berkorban 1 liter kurma, 1 liter anggur, 1 liter makanan. Kenapa? Ini semua hal itu karena ikhlasnya mereka. Coba bayangkan, sahabat itu, keikhlasan mereka ketika terjadi perang Uhud. Para sahabat ketika itu ronda kedua peperangannya kalah. Terdamparlah para sahabat yang luka-luka. Orang luka haus, kemudian diambilkan 1 cangkir air, diserahkan air itu kepada satu dari mereka. Yang satu ini berkata, saudaraku lebih berhajat kepada air daripada aku. Air diserahkan kepada saudaranya yang kedua. Yang kedua berkata, yang ketiga lebih berhajat kepada aku. Yang ketiga berkata lagi, yang keempat lebih berhajat kepada aku. Akhirnya terputar air itu kepada orang yang pertama, dan orang yang pertama sudah meninggal dunia. Masya Allah, bayangkan sahabat, perjuangan mereka untuk agama, perhatian mereka kepada saudara dan saudarinya. Biarilah bakalah dengan air, padahal dia menghajatkan. Air diserahkan kepada yang kedua, diserahkan kepada yang ketiga, sampai 10 terputar air itu kembali kepada orang yang pertama. Yang pertama sudah meninggal dunia. Inilah sahabat. Dibanding dengan kita sekarang, kalau kita sekarang yang penting gua kan gitu.
masa bodoh dengan lo. Tuanya sekarang. Kenapa semua itu bisa? Karena mereka memeluk agama Islam ini hanya semata-mata mencari ridhanya Allah. Beda dengan orang-orang yang munafik. Orang yang munafik itu idza ada'alahum masyaufi, idza adlama alaihim qamu. Ini ciri-ciri orang yang munafik dalam Islam. Apabila di giliran Islam ini nyaman, mereka akan berkata, aku Islam. Tapi apabila giliran sakit, giliran lapar, mereka sembunyi-sembunyi. Inilah ciri orang munafik. Jadi ciri-ciri apakah kita ini ada punya sifat kemunafikan, lihat perjuangan dalam Islam. Apabila giliran sakit, kita ada umpatan. Bila giliran nyaman, baru kita nongol. Itu berarti ada sifat kemunafikan dalam hati kita. Orang munafik tidak merasa Islam ini miliknya. Orang munafik tidak merasa bahwa Islam itu seperti rumahnya. Dia menganggap rumah orang lain. Kalau orang merasa rumah itu rumahnya, coba kita lihat. Kalau kita merasa itu Islam rumah kita, seperti kita punya rumah, pada ketika kita melihat rumah kita ada ketitikan, kita akan cepat-cepat untuk menyusupinya. Tapi orang munafik tidak. Orang munafik itu hanya dengan Islam ini sekadar hanya umpat benaung, umpat bertaduk. Yang penting aku kata kamu jangan masa bodoh dengan Islam itu, masa bodoh dengan rumah itu. Padahal Islam itu melebihi pada rumah. Kita harus merasakan Islam ini rumah kita, Islam ini penyelamat kita. Bukan Islam yang berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada Islam supaya kita selamat. Ikhlas itu dan ketahuilah, ikhlas itu diletakkan pada waktu beramal. Ulun ulang, ikhlas itu letaknya ketika beramal. Makanya usumbahyangkan fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Disitulah meletakkan ikhlas. Ketika kita bersedekah, ketika kita menyerahkan duit, itulah situ kita meletakkan. Karena apa? Tidak dilarang sebelum kita beramal kita mengingatkan fadilat. Asal ketika kita beramal karena Allah. Dalam hadis, siapa yang baca surah Waqiah akan sugih, tidak ditimpa kefakiran selama-lamanya. Sebelum kita baca surah Waqiah tidak dilarang mengingatkan fadilat itu. Tetapi ketika Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waq'atiha kadzibah, disitulah kita berniat lillahi ta'ala. Apabila sudah mulai beramal, apabila sudah selesai beramal, sebenarnya bukan mulai, maka habislah waktu meletakkan ikhlas. Ini menurut madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita beramal, ketika itu niat kita lain, kita mengharapkan fadilat, umpama supaya sugih baca surah Waqiah. Tidak ada kita niatkan karena mengharap ridhanya Allah. Selesai baca surah Waqiah, tamatlah sudah untuk meletakkan ikhlas. Berarti ketika itu kita ada ikhlas. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Adapun madhab karamiyah, ada pendapat dari beberapa pendapat namanya madhab karamiyah, boleh meletakkan ikhlas sebelum menghembuskan napas terakhir. Maka sebagai orang awam sangat baik kita bertaklid pada madhab ini. Jadi karamiyah itu bisa sebelumnya kita beramal menghendaki pujian, menghendaki duniawi, menghendaki yang lain dari Allah. Kemudian sadar kita sebelum menghembuskan napas yang terakhir, kita sadar, ya Allah, amal ulun yang lalu itu kada ikhlas. Sekarang ulun sudah sadar, makanya semua yang ulun kerjakan, baik amalan zahir atau amalan hati, ulun niatkan semata-mata mencari ridhamu. Ini bisa dihijaukan kembali, ditarik kembali. Yang asalnya kada ikhlas
bisa diikhlaskan asal sebelum roh sampai ke tenggorokan. Bagus ini, sebagai orang awam kita berniat demikian. Jadi kita susur pinggir tapih nang berhari-hari itu napa niat kita? Hadir ke majelis, kita sembahyang, kita ke orang aruf, kita berusaha. Napa niat kita? Simpang siur niat kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak berniat, hanya kerja. Sekarang kita sudah tahu ada pendapat karamiyah yang demikian. Kita bertaklid kepada pendapat karamiyah ini. Sekarang kita niatkan, ya Allah, semua yang ulun kerjakan hanya semata-mata mencari ridha. Itu bisa diikhlaskan kembali. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ketika berbuat, disitulah kita meletakkan ikhlas. Selesai kita berbuat, tamatlah untuk melaksanakan ikhlas. Ikhlas dua bahagi. Pertama ikhlas orang awam, kedua ikhlas orang khusus atau muqarrabin. Ikhlas orang awam, mereka beramal karena hendak surga, itu surga bacaannya lah, dan terhindar dari neraka. Ini masih dikatakan ikhlas bagi orang yang awam. Hendak surga, supaya jangan masuk neraka, mengunting janji-janjinya Allah. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Hendak surga, hendak dapat fasilitas surga, ini ikhlas bagi orang yang awam. Tetapi oleh orang khusus, mereka ikhlas yang kedua, orang yang khusus, mereka beramal semata-mata mengharap zat Allah, karena mencari ridhanya Allah, karena hendak memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala di alam akhirat. Lain tidak ada kecuali kan mencari ridhanya Allah. Inilah ikhlas yang sebenarnya, amal ibadah yang menjadikan tarikat kita jadi sampai hati ini menjadi orang yang makrifat kepada Allah. Supaya kita mati beriman, maka ambillah ikhlas yang kedua ini. Tetapi sekali lagi ulun garis bawahi, jangan berhenti dari beramal karena kita belum ikhlas. Hari ini belum ikhlas, kalau ku besok, besok belum, kalau ku besok, besok dan besoknya. Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil terhadap Allah. Allah Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Yu'ti mulkahu may yasha. Allah akan memberikan kerajaannya, limpah karunia-Nya terhadap siapa saja yang Ia kehendaki. Kapan limpah karunia akan diberikan Tuhan? Itu atas waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kita kehendaki. Yang penting pengharapan dalam hati selalu ada kepada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.